Halo semua, kembali lagi sama saya si Talau. Di film The Mickey Trap rilis tahun 2024. Bercerita tentang Mickey Mouse yang lucu selama ini kita lihat. Tapi beda di film ini, Mickey Mouse ini lebih kejam dari psikopat. Dia meneror di tempat permainan atau time zone namanya di kita. Tanpa berlama lagi langsung saja ke alurnya. Film diawali dengan diperlihatkan dua orang detektif bernama Cole dan Mars. Saat ini kedua detektif tersebut sedang menginterogasi seorang gadis bernama Rebecca. Perlu diketahui Rebecca ini merupakan saksi atas kasus pembunuhan terhadap teman-temannya di sebuah tempat time zone atau tempat bermain. Terlihat di sini detektif itu menjalankan interogasi. Karena Rebecca tidak memberitahu kepada mereka bagaimana kejadian yang sebenarnya, dan seperti apa sketsa wajah dari pelaku. Pembunuhan tersebut melihat insting Rebecca yang seolah tidak takut dengan hukuman. Oleh sebab itu detektif Mars mengancam Rebecca, jika dia tidak akan dibebaskan sampai pihak kepolisian mengetahui siapa pelaku yang sebenarnya. Tapi bukannya takut dengan ancaman tersebut, Rebecca malah balik mengancam. Apabila dia sampai membuka mulut tentang siapa pelakunya, maka kedua detektif itu bahkan dirinya sendiri akan mati sama seperti teman-temannya. Mendengar pernyataan itu tentu kedua detektif ini pun tidak percaya. Sehingga mereka pun meminta Rebecca untuk tetap bercerita, dan apa yang sebenarnya terjadi terhadap semua teman-temannya. Kemudian scene pun berganti, kita diperlihatkan sebuah tempat permainan atau seperti time zone yang bernama Van Heaven. Di sini kita pun diperkenalkan dengan dua orang karyawan di tempat tersebut, masing-masing dari mereka bernama Alex dan Gina. Pada saat itu Alex didatangi oleh seorang bocil sultan yang kebetulan sengaja menyewa time zone tersebut, hanya untuk sekedar menjadi tempat bermain mereka. Selain karyawan time zone, Alex juga bertugas menjaga serta melayani kebutuhan anak-anak dari orang kaya ini. Bahkan Alex juga harus mampu menjadi pendengar yang baik untuk mereka. Tanpa diduga manajer mereka yang bernama Tim datang untuk meminta Alex dan Gina lembur pada malam ini. Sebab tempat ini akan disewa selama 3 jam ke depan oleh 8 orang pengunjung yang ingin merayakan ulang tahun salah satu teman mereka. It's not bad. 8 of them and only for 3 hours. And don't forget to clock out, otherwise I don't pay you at all. Kita kembali ke Rebecca. Di sini Cole bertanya pada Rebecca, di mana Tim Collins saat kejadian pembunuhan itu terjadi? Karena mereka heran dengan Collins yang tidak berada di tempatnya saat kejadian itu. Terjadi pertanyaannya, apa hubungan antara cerita Rebecca dan Tim Collins alias sang manajer di tempat time zone Van Heaven yang ingin diketahui oleh sang detektif. Kemudian kita kembali lagi ke Van Heaven setelah memberitahu Alex dan Gina untuk lembur bekerja. Rupanya Collins masuk ke ruangan pribadinya untuk quality time sembari menonton sebuah film legend, apalagi kalau bukan Mickey Mouse. Dan saking fanatiknya Collins ini terhadap si Mickey Mouse, dia pun mempunyai topeng Mickey Mouse di ruangan tersebut. Di saat Collins sedang menikmati filmnya, tiba-tiba dia merasa ada yang manggil dia. Collins pun mengira jika yang mengganggunya adalah Alex dan Gina. Tapi, ternyata itu salah. Collins melihat ke arah topeng Mickey Mouse. Di sisi lain Gina merasa bosan dengan waktu lemburnya. Dia pun mencoba merayu Alex untuk meminta izin keluar sebentar agar bisa menemui pacarnya. Alex yang baik hati dan suka menolong itu, dengan pengertian, Alex langsung memberikan izin ke Gina agar dia bisa menemui pacarnya. Meskipun dia tahu itu hanyalah alasan, dan Gina tidak akan kembali lagi untuk bekerja. Gina, I will, I swear. Mine. I love you, love you. Karena pengunjung yang menyewa tempat ini belum juga datang, Alex pun mengisi waktu luang dengan mencoba beberapa permainan di sana. Di saat Alex sedang asik-asiknya bermain game, tiba-tiba dia dibuat terkejut dengan telepon yang berdering. Namun bukannya mendapat sambutan dari si penelpon, tanpa Alex sadari seseorang dengan topeng Mickey Mouse sedang memperhatikannya.
Di sini Alex mengira jika Gina telah kembali dan sedang menjahilinya. Oleh sebab itu Alex pun memeriksa keadaan sekitar sembari mencari Gina hingga Alex memeriksa ke pintu belakang lalu melihat seseorang dengan kostum Mickey Mouse yang dia kira itu adalah Collins. Tapi memang benar itu adalah Collins namun hanya tubuhnya, sedangkan kepalanya sudah dibuang ke tong sampah. Setelah menyadari bahwa itu bukanlah manajernya, Alex pun langsung berlari dari sana. Ternyata ke-8 teman-temannya datang ke sana untuk memberi kejutan ulang tahun kepada Alex. Masing-masing dari mereka bernama Ryan, Mary, Gemma, Jackie, Marcus, Danny dan Rebecca. Jadi terjawab sudah lokasi kejadian yang dimaksud oleh Rebecca dan kedua detektif tadi. Tempat itu adalah time zone Van Heaven. Ternyata Rebecca dan yang lain adalah penyewa yang dikatakan oleh tim Collins sebelumnya. 8 orang remaja yang menyewa tempat ini untuk merayakan ulang tahun dari temannya. Tidak lain tidak bukan ternyata temannya Alex. Di saat mereka sedang menikmati acara ulang tahun tersebut, tanpa mereka sadari, ternyata sosok Mickey Mouse memperhatikan mereka dari arah kejauhan, dan teror terhadap sekelompok remaja itu pun dimulai. Danny, Marcus, Gemma dan Mary mengira jika sebenarnya mengajak Paul bermain petak umpet sehingga mereka pun tidak mempedulikan pasangan mesum tersebut, sementara yang lainnya melanjutkan permainan mereka agar lebih greget. Mereka membuat tantangan di mana mereka semua tidak diperbolehkan memegang handphone dan siapapun di antara mereka yang tidak bertahan lebih lama untuk memegang handphone maka orang itu akan dinyatakan kalah dan yang kalah akan mentraktir mereka semua minum-minum. Di sisi lain ketika Jackie dan Paul akan adu mekanik, tanpa mereka sadari sosok Mickey Mouse datang menyerang mereka. Sedangkan Alex dan yang lain tidak mengetahui tentang keadaan Jackie dan Paul, mereka pun tetap melanjutkan permainan hingga pada saat mereka sedang minum. Gemma menyadari pisau yang sebelumnya berada di kue ulang tahun sekarang sudah tidak ada di tempatnya, tapi karena suasana, mereka pun tidak mempedulikannya, sampai ketika Rebecca menyempatkan diri untuk mengambil handphone. Tidak hanya itu mereka semua dibuat terkejut dengan pintu wahana yang terkunci tidak seperti biasanya. Di sini Alex mengira jika itu adalah ulahnya dari si Danny. Ditambah lagi kantong yang seharusnya berisi handphone mereka, kini telah berubah menjadi handphone mainan. Tidak lama kemudian mereka mendengar suara, bukannya mencari sumber suara dari Jackie. Mereka malah menuju pintu belakang untuk bergegas pergi dari sana, dan lagi-lagi pintu belakang time zone pun terkunci. Di sini Alex masih berpikir positif dengan menganggap bahwa ini semua adalah ulah dari Jackie dan Paul. Lalu mereka pun mulai berpencar untuk mencari keberadaan Jackie dan Paul. Padahal tanpa mereka ketahui Jackie dan Paul sudah tewas di tangan Mickey Mouse. Ketika Ryan sampai di wahana permainan anak-anak, Ryan dibuat terkejut ketika melihat sosok Mickey Mouse yang kebetulan menggunakan baju yang mirip dengan baju tim baseball miliknya, di mana dia juga sedang mengenakan baju tersebut. Di sini Ryan mengira jika itu adalah salah satu rekannya, sehingga dia terlihat biasa saja dengan si Mickey Mouse. Sedangkan Rebecca yang berada di wahana laser tag dia pun dibuat terkejut dengan sosok Mickey Mouse. Bedanya si Rebecca ini mengira jika itu adalah Paul. Jadi dia bergegas mengajak Mickey Mouse tersebut untuk pergi dari sana. Bukannya mengikuti Rebecca, Mickey Mouse itu malah menodongkan pisau ke arah Rebecca. Ketika Rebecca berhasil menghindar, tiba-tiba saja si Mickey Mouse telah menghilang. Lalu muncul kembali tepat di hadapannya. Beruntung senter berkedip yang dipegang oleh Rebecca membuat si Mickey Mouse lari ketakutan. Sementara Mary yang melihat si Mickey Mouse, mengira itu adalah Ryan, jadi tanpa pikir panjang Mary pun langsung mengejeknya. Sontak hal itu membuat Mickey Mouse menjadi geram.
Akan tetapi berbeda dengan teman-temannya yang lain yang masih sibuk mencari keberadaan Jackie dan Paul. Di sisi Marcus malah mengajak PDKT Alex dengan permen asam dari berbagai negara, agar si Alex bisa kesemsem dengannya. Namun keromantisan mereka tidak bertahan lama karena Mary datang. Mary mengatakan yang dia alami barusan tadi adalah nyata. Orang bertopeng Mickey Mouse itu benar-benar mau membunuhnya. Mengetahui situasi mereka tidak sesuai dengan apa yang diduga Alex, Alex pun bergegas pergi ke ruangan kantor untuk menyalakan lampu dan langsung menghubungi pihak polisi. Namun sayangnya usaha Alex sia-sia sebab telepon tersebut sudah disabotase oleh si Mickey Mouse. Dia pun mengatakan, jika dia menemukan salah satu di antara Alex dan teman-temannya, maka orang itu akan menjadi korban selanjutnya. Kemudian Alex pun mengajak Mary dan Marcus pergi menuju ke pintu belakang untuk membuka paksa pintu tersebut. Akan tetapi sesampainya mereka di sana, mereka dibuat terkejut karena melihat jasad si Jackie dan Paul. Holy fuck! Yeah, we have... Tidak hanya itu, Mary juga kembali menuduh Ryan lah pelakunya karena dia menduga Ryan sudah terpengaruh oleh minum-minuman bahkan narkoba. Melihat keadaan yang semakin rumit, Alex pun membuat rencana, di mana mereka akan memecahkan kaca pintu depan agar mereka bisa keluar dari sana. Namun belum sampai mereka ke pintu depan untuk menjalankan rencana tersebut, rupanya Mickey Mouse sudah berada di balik pintu. Karena mereka tidak dapat melakukan panggilan. Akibat semua telepon sudah disabotase. Alex pun memiliki rencana lain supaya mereka mendapat bantuan dari luar. Alex akan menyalakan alarm kebakaran sehingga kantor damkar yang ada di sekitar mengetahui keadaan darurat tersebut. Sementara Mary dan Marcus mereka tetap berada di sana sembari memastikan si Mickey tetap berada di balik pintu, akan tetapi setelah Alex menyalakan alarm, tiba-tiba melalui kamera CCTV yang berada di wahana laser tag, Marcus memberitahu Rebecca bahwa si Mickey Mouse sudah berada di sana dan bersiap untuk mengincar mereka. Meskipun Marcus telah berusaha membantu kedua temannya itu, rupanya hal tersebut tidak menjamin keselamatan Danny. Kita kembali ke Rebecca yang saat ini sedang diinterogasi. Kedua detektif itu pun menjadi heran bagaimana Rebecca sekarang bisa selamat padahal Danny tewas tepat di depannya. Dengan entengnya Rebecca menjawab mungkin itu adalah hari keberuntungannya. Good job, he avoided every major organ. Kita kembali lagi ke Alex. Mengetahui jika teman-temannya tewas secara bersamaan, Alex pun menilai bahwa si Mickey Mouse bisa melakukan teleportasi atau pindah tempat kemana saja secara instan. Karena hal tersebut mustahil karena ini bukan Minato si kilat kuning. Menurutnya sosok Mickey Mouse ini diperankan oleh lebih dari satu orang sehingga mereka bisa berada di mana-mana. Mendengar perdebatan di antara kedua temannya, Mary pun langsung menyela mereka dan berkata jika hal itu tidaklah. Mengingat terdapat jalan keluar yang lain, Alex pun segera mengajak Marcus dan Mary pergi ke lantai atas untuk segera keluar dari sini. Namun belum sempat mereka pergi tiba-tiba si Mickey Mouse berkata melalui pengeras suara bahwa tamu tak diundang akan segera datang. Mendengar hal itu, sontak Alex pun menuju ke pintu depan untuk memberitahu Gina agar dia segera meminta bantuan. Sayangnya Gina yang tidak menyadari peringatan dari Alex, dia pun akhirnya menjadi korban selanjutnya dari si Mickey Mouse. Bersamaan dengan itu Marcus dan Mary yang telah melihat Ryan duduk di kursi mereka pun langsung menghakimi Ryan karena telah membunuh teman-temannya. Beruntung si Alex datang tepat waktu dan langsung memberitahu ke mereka semua jika sosok Mickey Mouse itu bukanlah si Ryan. Tidak lama kemudian Mickey Mouse berada di sana sembari membawa senjata kematiannya. Di sini Ryan masih menganggap bahwa itu adalah rekan dari tim baseballnya. Kemudian melihat itu dengan cepat Alex pun langsung mengarahkan senter berkedip ke arah Mickey Mouse. Tanpa diduga hal itu pun berhasil membuat si Mickey Mouse terpojok, tapi si Mickey Mouse pun tidak tinggal diam.
Sadar bahwa psikopat yang mereka hadapi bukanlah psikopat sembarangan, akhirnya Alex pun kembali membuat rencana untuk menjebak si Mickey Mouse, di mana kali ini Alex mengajak si Mickey Mouse untuk bermain. Apabila Mickey Mouse berhasil menemukan salah satu di antara mereka terlebih dahulu, maka Mickey bisa menghabisinya, tapi jika mereka yang menemukan Mickey terlebih dahulu, otomatis permainan tersebut selesai dan Mickey Mouse harus membebaskan mereka semua. Then you let all of us go. Kemudian tepat ketika Mickey Mouse mencari mereka di area bermain anak-anak, tanpa diduga Alex menemukan Mickey terlebih dahulu, dengan menggunakan senter berkedipnya. Bukan psikopat namanya kalau dia tidak memberontak jika dipermainkan oleh targetnya, sampai akhirnya Ryan dan Marcus bergantian menghajar Mickey Mouse dan memaksa si Mickey Mouse untuk berlutut. Seperti yang kita tahu, psikopat Mickey Mouse ini takut dengan cahaya berkedip. Oleh karena itu dia tidak berkutik sedikit pun, sebab Alex dan teman-temannya telah memasang senter berkedip yang sangat banyak. Akan tetapi di saat Alex mengatakan jika permainan tersebut telah selesai dan Mickey Mouse sudah kalah, tiba-tiba senter berkedipnya padam dan Mickey Mouse itu pun langsung menghilang. Sontak Alex pun langsung menyatakan kemenangan mereka dari permainan petak umpet dan menjamin ke teman-temannya bahwa sosok Mickey Mouse tidak akan pernah kembali lagi. He's gone. He's not coming back. Di luar terdengarnya sirine mobil damkar, tiba-tiba kepala Alex lepas dari badannya. Hal itu sudah jelas perbuatan dari si Mickey Mouse. Hal itu membuat teman-teman Alex pada ketakutan dan percaya juga kalau si Mickey Mouse ini bisa berteleportasi. Di akhir film kita diperlihatkan dengan sel penjara Rebecca yang tiba-tiba saja terbuka sendiri. Apakah sosok Mickey Mouse psikopat ingin menyelamatkannya, atau jangan-jangan Mickey Mouse ingin menghabiskan targetnya yang masih tersisa? Melihat dari ekspresi wajah Rebecca kayaknya mau selamatkan Rebecca dan melanjutkan aksinya. Entah apa hubungan Rebecca sama Mickey Mouse, itulah yang tidak admin tahu karena filmnya sudah tamat.